Shalom. Ya, puji Tuhan, tepuk tangan dulu untuk semua pelayan kita ya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, mulai tadi 1:30, 3:30 saya melayani gereja anak, juga remaja ya. Nah, malam ini kita melayani di ibadah raya yang pertama. Nah, mari saudara-saudara, karena ada penyerahan anak, saya undang Papa Koanata Sugiarto. Coa atau Koa? Coa. Oh ya, Coa. Ya, sama nama Ibu Evelyn, anaknya yang diserahkan Clifford Elvano Coa. Oh ya, puji Tuhan. Ini anak kedua Pak Coa, iya. Mau nambah lagi? Hah? Oh belum. Sing nyonyain ndak, nambah lagi ya. Meteng terus kata istri saya ya. Ya, saudara, sedini mungkin anak kita serahkan sama Tuhan ya. Mungkin ada anak-anak yang belum diserahkan. Lu anak saya umur 15 Pak, enggak apa-apa. Ya, karena saya lihat ada survei, nanti setelah remaja, anak yang diserahkan sama Tuhan sama yang tidak ada perbedaan. Kenapa? Kok kita harus menyerahkan anak kita sama Tuhan? Karena saudara, ini Alkitab yang mengajarkan. Kalau kita serahkan anak kita sama Tuhan kita Yesus, nanti Yesus yang menjaga. Dia melindungi, ya dia yang mengcovernya. Tapi pendidikan anak kedua orang tuanya. Ya, jadi nanti Pak Coa sama Ibu Evelyn yang mendidik anaknya. Ya, saya berharap satu aja bisa jadi teladan hidup. Ya, jadi nanti kalau mau ngajari anak doa, ya papa mama mesti doa. Saya nanti tidak doa anaknya gini loh, papa mama gak doa gitu. Harus jadi teladan ya. Nah, saya berharap semua saudara yang punya anak-anak, ayo kita didik anak kita sebaik mungkin. Nanti perjalanan kita ya, kalau saudara dan saya ya sukses, kaya, diberkati Tuhan, terkenal, tapi keluarga kita, anak kita tidak baik, itu seperti duri dalam daging. Tapi saya percaya kalau kita didik dalam Tuhan, pasti Tuhan akan menolong dan memberkatinya ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kanan kita ya. Kita akan doakan dulu untuk Papa Coanata sama Ibu Evelyn. Baru nanti saya berdoa untuk Clifford dan saya serahkan kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Keluarga dari Bapak Coanata dan Ibu Evelyn hari ini menyerahkan Clifford dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa terlebih dahulu untuk Pak Coanata dan Ibu Evelyn. Tolonglah keluarga ini selalu diberikan sehat, panjang umur. Semua yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kau menolong anak pertamanya juga. Kami dah serahkan sekarang Tuhan Clifford dalam tangan-Mu. Kami percaya Clifford ini akan menjadi anak ilahi. Anak yang takut akan Tuhan. Yang berguna bagi bangsa dan negara tercinta Indonesia. Yang mengasihi kedua orang tua dan keluarganya. Khususnya mengasihi Tuhan Yesus dan pekerjaannya. Sebab itu Tuhan, hamba berdoa terlebih dahulu memberkati Bapak Coanata dalam nama Yesus, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Ibu Evelyn dalam nama Yesus diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tolong Tuhan, anaknya yang pertama juga diberkati berlimpah-limpah. Sekarang kami serahkan Clifford dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Clifford sudah diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat sukses. Ya. Bu Evelyn, nambah lagi biar sekolah minggu ini akeh ya. Iya ya. Iya. Terima kasih, Tuhan memberkati ya. Bapak Ibu Saudara yang mau menyerahkan anaknya bisa hubungi Bapak Afat ya, Saudara ya. Nah, jadi Bapak Afat sekretaris gereja kita. Nah, sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Sepanjang bulan April temanya mengalami mujizat. Ya, hari-hari ini ada banyak orang butuh mujizat. Sudah tanya istri saya tiap hari, ya begitu banyak WA, ya telepon, mulai luar negeri, luar pulau, kota Malang, saudara ya, untuk minta didoakan, mau konseling. Yang terbanyak satu urusan keluarga. Ya, mulai dari perselingkuhan sampai mau bercerai. Yang kedua urutannya soal ekonomi. Tapi semua ini butuh pertolongan Tuhan, butuh mujizat. Dan saya percaya minggu ini, hari Sabtu dan besok,
Ya, kita bicara tentang pribadi yang mengalami mujizat. Jadi nanti saudara dan saya mengalami sendiri. Ya, saudara tidak mengenal usia, mulai anak-anak sampai orang tua, semua bisa mengalami keajaiban Tuhan. Jadi nanti saudara dan saya akan mengalami sendiri bahwa mujizat ini nyata dan betul itu terjadi buat saudara dan saya. Saudara-saudara, saya sering saksikan, ya dulu anak saya meninggal 3. Saya dan istri divonis oleh begitu banyak dokter pasti tidak bisa punya anak. Ya, istri saya sampai melahirkan 6 kali karena yang 3 meninggal, sekarang yang kembali lagi 3. Ya, ada Pastor Yoel Sianto, urutan keempat, ada anak saya Eva yang sekarang masih ada di Sydney, sudah hampir 10 tahun. Terus kemudian yang ketiga, ini Belinda Christina ini ya, juara 1 MasterChef Indonesia ya. Wah, puji Tuhan. Dia masih menyelesaikan semua urusannya di sini, nanti tanggal 25 kembali ke Sydney. Ya, saudara-saudara, sekarang saya bisa bilang saya mengalami sendiri. Makanya nanti 25 April ya. Tadi saya ingin nanti ada khusus ibu-ibu yang belum punya anak, nanti akan saya doakan. Saya percaya Tuhan Yesus akan berikan. Ya, tapi nanti kalau saudara bilang gini, saya nunggu nek wis punya rumah, tidak akan pernah punya anak. Terus saudara gini, aku gak seneng arek, tidak akan dikasih. Lah aku belum siap, tidak akan pernah diberi. Karena saudara tidak mempercayai. Saya khotbah di Polda Jawa Timur, ya di Polresta Surabaya juga, di Mabes Polri kadang. Ya di Surabaya di Polda ada seorang polwan. Habis saya khotbah dia datang, Pak, saya sudah lama kawin, belum punya anak. Oh iya nanti Tuhan Yesus kasih. Saya kasih firman dulu ya. Nah, saya bilang tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nanti yang daisa, ibu pasti ngalami. Ayo sekarang berdoa. Percaya ya, bulan depan nek kamu hamil WA saya. Bisa? Bisa. Percaya ya, salaman. Bulan depan ya, saya lupa. Puji Tuhan Pak, saya sudah hamil. Ya, saya terus gini, iki sopo ya? Loh, yang di Polda. Saudara tahu sekarang ibu ini ya sudah bukan lagi anak Tuhan yang nelpon saya. Siapa aja? Ya, minggu lalu juga ada suami istri yang bukan anak Tuhan. Ya, saya bilang, saya tidak bisa nolong, tapi Tuhan saya. Mau ya didoakan cara saya? Oh mau, pokoknya iso meteng Pak katanya. Iso, nanti Tuhan saya yang ngasih ya. Jadi saudara, saya berharap nanti Bapak Ibu Saudara harus mengalami sendiri. Jadi tidak ada ukurannya ya. Selama itu menurut saudara ini mujizat Tuhan, saudara nikmati sendiri. Saudara alami sendiri. Nah saudara, dulu saya sering takut. Karena keluarga saya ini miskin. Terus saya pindah ke Malang, saya kuliah biaya sendiri. Ya kemudian ada saudara saya yang harus saya tanggung. Akhirnya saya rundingan dengan keluarga besar, pilihannya cuma 2. Kalau saya terus membiayai keluarga atau saudara saya tidak akan kawin. Sebaliknya, saya akan kawin, tapi sekarang tidak bisa full membantu saudara saya. Jadi pilihannya 2. Ya saya bilang sama mama saya, ya apa Ma? Pilihannya 2. Ya mama saya baik saudara ya, lu harus kawin. Karena itu nek kawin, Tuhan pasti memberkati. Ya, akhirnya saya nikah. Nah puji Tuhan saudara ya, nikah, waduh, takutnya tambah banyak. Tapi satu waktu, saudara, waktu saya di Israel pertama datang, ya itu satu bis tidur semua. Karena perjalanan dulu Kairo sampai Gunung Sinai bisa 15 jam. Sekarang sekitar 8 jam ya. Nah, kalau mau naik pesawat lebih cepat 45 menit Kairo, Sam, El Sheikh. Itu Balinya Mesir, saudara ya. Persis semua seperti di Bali. Ya dekat sekali. Nah perjalanan itu semua tidur. Saya tidak tidur karena saya gini.
Waduh, aku nek tidur aku kan enggak tahu. Ya, jadi semua tidur saya enggak tidur. Pokoknya saya kalau ke tempat baru, saya tidak akan tidur. Tapi kalau sudah 2 kali, ya wis enggak apa-apa, wis merem-merem titik saudara ya. Saya ini kok dilihat no film. Wah, kenapa kamu takut gitu ya? Ini di sini pernah orang Israel jalan 3 juta loh. Wah, saya bayang 3 juta ya. Nah kita ini punya jemaat ya, ribuan gini. Waduh, mau ngasih makan itu rapatnya itu kira-kira 5 kali. Ini baru sekali ngasih makan tuh. Lah ini orang Israel 3 juta. Terus Allah ngasih makan 40 tahun. Terus saya gini, Tuhan, mulai hari ini saya tidak takut. Saya tidak akan pernah takut. Nah sejak itu saudara, setiap takut muncul ya. Seperti Yesus, setiap ada masalah, setiap dicobai, keluarkan firman Tuhan. Seperti ada tertulis, seperti ada tertulis. Jadi saya kalau ini ya, duh, masa cukup duit lu? Saya langsung lawan, oh enggak, pasti lebih. Enggak cuma cukup, Yesus datang bukan hanya memberi hidup. Hidup berkelimpahan. Terus tak lawan saudara sama firman Tuhan. Tapi ada saatnya juga, waduh, iki sopo enggak ya? Nah, harus lebih kenceng lagi. Jadi saudara, nah sejak itu saya belajar tidak takut lagi. Jadi saudara makanya kita bangun gereja kita ya. Ini di masa pandemi saudara. Saya kalau ke sana kadang ya lihat tok ini. Karyawannya piro ini? 100 Pak. 100. Itu langsung saya ya, koyok diem gitu ya. Tapi saya lawan. Pasti Tuhan bisa tolong. Ya puji Tuhan, nanti doakan Desember 2025 kita sudah pakai Natal di sana ya. Tepuk tangan dulu saudara. Nah iya. Apalagi waktu saya ada di Museum Bible Yerusalem. Saya lihat sendiri penemuan 900 gulungan kitab. Kejadian sampai Wahyu. Asli ada semua. Hanya kitab Ester yang belum ditemukan. Belum. Tapi ada semua titik komanya. Sampai hari ini sudah tidak ada lagi tuduhan bahwa Alkitab ini palsu. Tidak ada wis. Karena apa? Alkitab ini pasti benar. Jadi nanti saudara tiap baca firman, dengar firman, jangan ragu lagi. Dan saya mau katakan bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Tuhan Yesus. Kebaikan tidak. Kalau kebaikan bisa menyelamatkan, saya berhenti jadi hamba Tuhan. Buat apa? Susah-susah hidup berkenan. Hidup menyenangkan Tuhan. Ya, tapi saya mau katakan hanya Tuhan Yesus Kristus itu satu-satunya juru selamat di dunia ini. Ya, dia yang bilang akulah jalan. Nah, hari ini bagaimana supaya saudara dan saya bisa mengalami sendiri mujizat Tuhan. Nah, saya ingin hari ini nanti saudara punya pengalaman, bisa cerita sendiri. Ya, saudara bisa saksikan sendiri. Selama saya hidup, saya takut, ya yaitu waktu bangun kampus. Jadi STT Yestoya ini hampir 1000 meter, waktu itu saya bangun 3 lantai. Saudara, beda dengan gereja. Di STT mahasiswanya tidak ada ikatan. Jadi saya seorang diri bangun. Ya apa caranya? Nah kalau sekarang saya bangun, jemaatnya banyak. Tidak takut saya ini satu orang ngasih 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Oleh ake wis saudara ya. Lah tapi di kampus, ya apa caranya? Saya gini, Tuhan, ayo tolong ngono. Saya masih ingat saudara, itu hari Sabtu, bendahara kita di sana namanya Bu Ira ya. Sekarang jemaat di sini. 9 nota ditunjukkan saya. Ini loh kok. Hari Senin harus dibayar ini, ditunggu sampai jam 3 sore. Saya ndelok situ, motoku buruk ndelok nulis. Kok yakin nih, apalagi 9. Saya gini, ya apa caranya? Tapi saya mau katakan sama saudara, nah sejak itu ya saya ditambahi lagi, lebih tidak takut. Nah rupanya hari Jumatnya, saya ditelepon seseorang yang tidak saya kenal di Surabaya. Ya di Tanjung Sari itu ada pergudangan. Jadi dia rupanya bangkrut, dimakan orang uangnya sekitar 6,5 miliar. Jadi gudangnya mau dijual. Saya datang, loh kamu kerja apa kok kosong? Oh ya Pak Samuel minta tolong ini doakan aja. Nanti saya jual, saya deposito, saya tidak kerja lagi Pak. Loh kamu masih muda. Jangan, kenapa sih? Iya Pak, saya dimakan orangnya. Ayo sekarang berdoa.
biar nanti hatinya dijamah oleh Tuhan. Ya, saya doakan ya, Tuhan jamah hatinya orang ini yang makan uang ini. Padahal rupanya orangnya tidak makan uang, makan nasi saudara ya. Doa. Kira-kira 10 menit saya masih ngomong. Loh, orang yang utang itu telepon. Kamu sih ada barang. Saya tidak tahu kerjaannya apa ya. Tapi koyok mesin gitu saudara. Dia cerita ya. Aku kirim ono ya. Satu aja di sewes. Nanti nek lu ngirim satu, Senin tak bayar semua. Terus saya tanya, barang apa? Iya Pak, 150 juta satu. Ya apa Pak Samuel? Katanya nek dikirim sekarang, Senin dibayar kabeh. Nek tidak ngirim, tidak dibayar. Saya takut saudara mau jawab ya. Terus saya bilang gini, nek aku, tak kirim. Loh, terus nek gak bayar lah utangnya nambah. Loh, nek saya, nek kamu terserah kamu. Ya, wedi aku sudah. Nek saya ngomong, kirim. Mari ngono gak dibayar, diubrak. Loh, ya apa iki Pak Sam? Ya nek saya bilang. Terus dia ngomong gini, ya wes saya kirim. Nanti Pak Samuel ya. Ini nek bayar kabeh tak hitung. Batine tak keno STT yes to ya. Wes, gak usah gitu ya. Karena saya ini sering terima janji gombal saudara. Ya, wes biasa pendeta dijanjiin ini biasa. Saya sudah lupa. Itu hari Jumat, karena Sabtunya ditunjukin nota akeh. Senin tuh mulai pagi saya gini, Tuhan, mbok yono duit netes-netes Tuhan. Sampai jam 11, ya apa ini kok katanya, benar saya. Ini telepon wis kerangkring terus. Tambah ngeluh kepala saya saudara. Tiba-tiba ya setengah 12-an ya, wah HP saya bunyi. Puji Tuhan, Yesus ajaib. Waduh sopo iki ya. Udah ono namain. Halo, siapa ini? Pak, dibayar KB, Pak. Berapa nomor rekening? Belum nyampe nomor rekening, langsung saya nyebut nomor ini ya. Wah, apal wis saudara. Waduh, saudara tahu ditransfer semua notanya lunas 9. Waduh, puji Tuhan ya. Selesai, saudara. Si ono sisai. Saking saya ini sodok sombong titik ya. Begitu ono sisai saya bilang, coba cari onone, mungkin ono nota-nota keselimpet ya. Tak bayar. Tuhan ini baik. Nah jadi saudara, itu pengalaman yang membuat saya tidak takut, ngalami sendiri. Nah dengan pengalaman-pengalaman ini saya bisa cerita. Dan Alkitab pingin saudara nanti menceritakan sendiri. Mari kita baca dulu ya. Markus ya 5 ayat 18 sampai 20. Nah ini saudara. Jadi nanti saudara baca sebelumnya, saya tidak perlu cerita karena di sini ada seseorang yang kerasukan setan. Ya, namanya Legion. Jadi di Gerasa daerahnya ya. Pada waktu itu katanya Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya apa saudara? Meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Ayat ini yang menginspirasi saya tidak pernah satu kali pun pilih-pilih pelayanan. Saya sudah 7 kali melayani jemaat yang jemaatnya cuma 2 orang. Waduh, saya gini, cuma loro ya apa cara? Ada lagi yang jemaatnya 3. Yang 3 itu saya tanya, kok 2 hadir Ibu Gembala? Gembalanya perempuan. Ya Pak, lagi ke Jakarta. Oh ya wes, enggak apa-apa Pak 2, enggak apa-apa. Ya, jadi dia datangkan pemain gitar, WL, terus langsung ditinggal saya khotbah. Terus saya doa berkat. Ya saudara sakno ya, cuma 2 loh. Saya khotbah, 2 ini cekakaan guyu. Mari ngono situk lara weteng. Pak, saya ke toilet dulu ya. Oh ya enggak apa-apa wis. Tinggal 1 tak ancam mbek saya. Kon metu pisan, Bu. Mulai aku sapa kate khotbah saudara ya. Nah ini ya. Tiap pulang mesti ngomong ya. Ini Bu Gembala. Pak Samuel mau ya 2 orang. Loh mau Bu, 1 saya layani. Pokoknya separuh tak omong ya. Nah ini. Karena Yesus ini. Ini Yesus mari ngadakan mujizat 5.000 laki-laki. Jadi kira-kira 25.000. Itu Yesus ngadakan mujizat sampai di Gerasa cuma 1. Orangnya manggil kerasukan. Yesus guru tolong. Yesus lo mau. Lo Yesus lo nek mau lo ya Yesus ngomong mbek Petrus, terus aku kesel terus kon ladenono ae wis gak apa-apa wis. Loh bisa. Tapi enggak. Makanya dari ayat ini saya gini, wis
Pokok saya sapa sing telepon sik, saya layan. Saya tidak nyari apa-apa, sing memberkati saya ya Tuhan. Ya saudara, ternyata dia dibebaskan. Ya hari-hari ini banyak jemaat yang minta pelepasan ya. Nah anak saya Pastor Yoel, Tuhan lengkapi, memang dia punya karunia itu. Ya saya bilang, ya kamu gumulono terus kok. Karena dulu ada mungkin ya, waktu kuliah 30 tahun lalu, 20 tahun lalu. Kadang orang tua ini karena bukan anak Tuhan, dikasih susu di TTP ya. Ada sing butiran emas, ada sing tulang kecil, macam-macam saudara ya. Nah itu bisa jalan, masukkan lewat aliran darah. Nah niat orang tuanya baik. Nanti lu di kota, kuliah lu bisa kuat. Nanti lu kerja lu kuat. Terus ini tak pasangi gini, bek papa. Nanti lu nek ketemu orang-orang itu bisa sakno baik bek kamu. Jadi niatannya baik. Tapi rupanya begitu dia bertobat, ndak kuat. Ada yang ndak kuat. Jadi terjadi peperangan terus tubuhnya seperti ditusuk-tusuk. Ada yang emosian seperti masuk bisa manifestasi macam-macam. Ya kalau saudara imannya belum sampai yang saya maksud kalau saudara imannya seperti ini ya. Saya bertobat semuanya selesai. Itu akan selesai. Tapi kalau saudara, oh udah isa aku sih Pak belum sampai sana. Aku sih rasa-rasanya harus dilepas. No. Enggak apa-apa, kita doakan. Nah seperti itu saudara. Ini juga yang di Gerasa Yesus lepaskan. Nah sekarang katanya dia minta supaya diperkenankan ikut Yesus. Sekarang ayat 19. Nah saudara perhatikan ayat 19. Yesus tidak memperkenankan. Tetapi Yesus bilang apa kepada orang ini? Suruh apa sekarang? Iya, kepada siapa? Dan beritahukanlah apa kepada mereka? Segala sesuatu yang telah apa saudara? Atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani kamu. Sing kamu alami ini loh. Saksi no. Jadi Tuhan ingin hari ini kita ngalami sendiri. Nah itulah kesaksian kita. Ya jadi saudara, orang ini be Yesus, kamu saksi dewe. Baru katanya ayat 20. Dan orang itu pun pergilah dan apa? Memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atasnya. Dan mereka semua menjadi apa? Heran. Jadi saudara kita harus mengalami sendiri. Jadi hari ini saya tekankan kita harus mengalami sendiri. Jadi mujizat ini buat saudara dan saya. Baru nanti saya tunjukkan gimana cara kita untuk mengalami mujizat. Nah saya tunjukkan lewat Alkitab karena lengkap ini. Ya saudara saya sudah banyak mengalami hal-hal yang tidak baik. Tuhan itu baik sehingga saya menikmati kebaikan. Mulai saya divonis tidak bisa punya anak ya. Anak saya meninggal 3. Saya bangkrut 3 kali. Ya saudara begitu sulitnya hidup. Istri saya pernah minta telur asin situ 300 repis loh. Tak bisa beli, kali 150 ya. Saya minta beli separuh katanya depote warung sing jual. Gak iso nyo. Terus separuh nih sopo sing tuku engko lak kena angin garing nyo katanya. Worong saudara ya. Wah macam-macam, digoncang mulai di bisnis, di pelayanan kita mulai buka ya, ada jemaat kita keluar, ya pelayan keluar, macam-macam. Saya sudah ngalami semua. Saya enggak takut. Kenapa? Karena saya percaya mujizat itu masih terjadi buat saya. Jadi saudara hari ini juga jangan takut. Nah mari saya akan tunjukkan dulu supaya saudara mantap dulu hari ini. Supaya saudara tidak takut dulu. Nah ini ya, ini penting. 2 ayat ini saudara pegang. Ini yang membuat saya tidak takut. Nah seperti itu ya. Mari kita baca 2 ayat itu dalam Yesaya 41 ayat 10 dan 13. Baru nanti terakhir gimana caranya kita ngalami mujizat. Nah ini pegangan saudara dan saya. Kita mulai ayat yang ke-10. Dihafal pelan-pelan ya. Jadi katanya Alkitab janganlah apa? Nah nek ngapal gini. Jangan takut. Yesus beserta saya. Nah ini ya nek ngapal jangan bimbang. Yesus itu loh Allahku. Nah kan gampang ini. Terus katanya Yesus akan meneguhkan. Jadi nanti saudara waktu ngalami apa aja itu diteguhkan. Ngalami sakit ya, diteguh Jangan takut. Aku lo
oleh bilur-bilurku pasti sembuh. Nah itu. Jadi kalau saudara nanti ya karirnya turun, ditegun loh. Wis ojo takut. Aku ini loh bisa bawa kamu naik, bukan turun. Kamu bukan ekor tapi kamu kepala. Terus ditegun loh. Itu dalamnya kita. Setelah diteguhkan, Yesus apa? Perjalanan kita, dia menolong. Nah ini. Nah, terus perjalanan kita ditolong, baru terakhir. Ini namanya kita dituntun ya. Dia akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa apa? Jadi ya, ulang ya, ngapal no ya. Ayo dibaca yuk dari atas di wis. Saudara sing baca. Gantian ya. 2, 3. Iya, terus janganlah sebab aku akan apa? Bahkan aku akan apa? Dengan tangan yang membawa. Ya, sekarang gini biar gampang. Jangan takut. Ayo melok iyo. Gak apa-apa dari murid sekolah minggu dulu ya. Sehingga ngangkat kelek mambu. Udah arek sekolah minggu. Suara ini sampai koyo kate copot ini. Biar arek-arek ya. Bengak-bengok. Nah, nek saudara tidak usah, ayo, ya mulai ya. Jangan takut. Iya, Yesus beserta saya. Iya, jangan bimbang. Yesus Allah saya. Yesus meneguhkan. Yesus menolong. Yesus menuntun saya. Loh, enak kan? Jadi hari ini saudara peganglah janji Tuhan ini. Kunci hidup di tangan Tuhan Yesus. Jadi selama saudara dan saya hari ini disertai Tuhan. Selama dia menjadi Allah kita. Selama itulah kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Nah diringkes di ayat 13. Nah di ayat 13. Sebab aku ini apa? Iya Tuhan Allahmu. Ya aku akan memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu apa? Akulah yang akan apa? Lah malam ini ada saudara yang butuh pertolongan Tuhan. Saya percaya saat ini juga Tuhan akan menolong kita. Ya pegang dulu firman Tuhan ini. Jadi mulai sekarang saudara gini, wis aku tidak takut. Karena musuhnya mujizat itu 5. Ayo dihafal lagi ya. Takut, bimbang, ragu, khawatir, tidak percaya. Ayo mulai. Takut, bimbang, ragu, khawatir, tidak percaya. Lagi 2, 3. Takut, bimbang, ragu, khawatir. Begitu saudara gini ya, apai saya? Tuhan tidak bisa nolong kita. Begitu saudara bilang, saya percaya. Seperti yang saya pegang firman Tuhan, Tuhan akan menolong saya. Itu akan terjadi. Tidak sulit loh sebenarnya. Iya saudara ya. Saya tiap nelpon orang ya, besok wis. Makasih loh Pak, mujizat sudah terjadi. Saya kadang gini, loh yo ngalami ya, padahal cuma via telepon. Kenapa? Karena firman itu yang menolong. Jadi hari ini saudara pegang firman Tuhan. Nah sekarang baru terakhir, gimana caranya? Nah caranya cuma satu nanti. Ya tidak sulit. Jadi nanti tinggal saudara semua bisa praktek. Nah saya berharap nanti semua saudara bisa praktek ya. Dulu mama saya nulis surat sama saya waktu saya kuliah ya. Saya kuliah dulu kos-kosan di Malang, zaman saya 100.000 saudara ya. Tapi saya nyari, saya dapat 25.000. Ya murah. Jadi karena memang kecil, terus deket toilet, mambu terus saudara ya. Terus dikasih lampu 5 watt. Diancam lagi tante kos ya. Pokok lu ganti Ming, langsung keluar. Jadi nek belajar itu ya, sampai buku saya itu tak pepet no di cedek lampu sampai panas pipiku. Waduh. Ya, jadi dulu 25.000. Ada sih. Ya itu enggak kamar mandi dalam. Nek sing 100.000 kamar mandi dalam. Ada sing 15.000 kamar mandi dalam. Cuma tidurnya di luar ya. Nah ini sih gak enak saudara ya. Nah jadi saudara saya gini. Ya apa ya caranya ini cari uangnya. Saya pokok ada uang lebih pasti beli Supermi. Ya pasti beli telur. Jadi ini andalan saya. Nek pengen sate ya karena satu kos itu banyak. Ya lebih 10 orang.
Jadi tiap sore sate itu mesti datang. Saya ngene, waduh kalau duit iki. Ya wes saya datang turun. Ya apa Ming, tuku piro kon? Gak, cuma nginceng. Tuh tak isep ae asep. Wes kenyang. Ya, rasa sate sudah. Nah saudara, mama saya nulis surat gini. Ming, mama gak mau meninggal sebelum lu punya rumah. Waduh saudara. Saya gini, mama gak ero nek aku urip soro mah. Iki ae gawe kos-kosan angel, bayar SPP angel. Saudara, tiap jam 12 malam saya nyetil beker. Kring! Langsung tangi. Mesti teman satu kos saya, apa Bing? Gak aku kate doa. Sorry yo. Ya wis turu. Kon turu. Saya bek doa gitu. Tuhan, wocon dhewe surate mamaku. Iya sudah. Karena saya ini mesti nangis. Ya apa caranya? Urip angel mau beli rumah terus gimana? Saudara, salah satu jualan saya stiker ya. Nah, itu di jalan Kayu Tangan, dulu ada bengkel Honda, jual Honda sepeda motor. Nah sebelahnya ada toko batik. Nah itu saya di depan itu, saya mesti jualan stiker di sana ya. Tahun 85, 86, 87. Nah itu saudara ya. Jadi pakai tiker, karena banyak nanti rahasia dari situ. Biasanya saya ngadani tukang beca ya. Rahasia gitu, langsung tak ringkas, tadi tas ya. Dulu ya apa saudara ya, belum bertobat ketok aneh ya. Nah saudara, Tuhan itu baik. Di Surabaya ada yang pesen stiker. Nah mulai bisa bikin seperti ini. Kamu namanya siapa? Samuel. Oh iya bisa. Oh ini kerjaan saya ini. Wah gitu ya. Bisa? Bisa, mau pesan berapa? Pesan sekian. Kaget saya saudara. Pesannya jakene. Saya tidak minta uang muka. Saudara tahu, sak kos-kosan tak pinjemi uang. Sak gereja sak silih duit. Sak kampus tak silih duit. Saya ngene iki nek gak bayar wong embu aku mlayu apa enggak ini ya. Nah ini saudara ya, Tuhan itu baik. Setelah jadi, waduh saya minjem mobil saya bawa. Terus saya tunjuk, nah ini umpama harganya 1.000 ya. Jadi saya bilang, berapa ini? 1.000 Bu. Bagus gini 1.000. Ya, dalam hati saya ya tidak apa-apa. Mau ditawar berapa? Tidak bisa ini. Kalau 1.000. Kalau boleh 2.000. Loh, saya ngene, iki sing mingsile sapa? Loh, ini bener loh saudara. Saya sampai narik kuping saya. Iki sapa sih? Berapa? Kalau boleh 2.000. Ini saya tidak ngomong angka-angka ya. Ini umpamanya segitu saudara. Gini aja. Ini 1.000, untung saya wis banyak. Saya mau beli 2.000. Nek tidak mau, pulang. Duh, gak goblok aku nek mulai ya. Duh, ya apa? Duh, ya mau saya bilang. Turun semua. Turun saudara, nah itu. Saya terus dibawai uang cash ya. Di pikiran saya gini, Mah, aku tuh koma mah. Mah, aku tuh koma. Saya datang di Jalan Ijen 22, dulu ada developer. Nah, puji Tuhan itu di Gambuta saya dapat 3 rumah ya, kecil-kecil saudara. Gak apa-apa wes, yang penting omai dewi ya. Teman saya nek ngomong omai burung doro, oh tak gunting lambemu ya. Nah, ini ya. Nah saudara ternyata bisa ngalam. Jadi waktu saya pegang janji Tuhan, Tuhan bisa nolong saya. Itu terjadi. Nah ya apa caranya? Mari kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir, tapi akeh cerita ini ya. Karena ceritanya panjang. Ayo kita baca ya. Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Nah ini saya ingin dari kisah ini sudah nanti pulang ngalami sendiri. Nah ini prakteknya ya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Ada banyak hari rayanya ya. Paskah, ya pondok daun, macam-macam. Yesus harus berangkat ke Yerusalem. Karena Yerusalem pusat agama sedunia. Ya sampai sekarang kalau saudara lihat, saya tidak ngomong politik ya, itu yang ada tutupnya emas, namanya Dome of the Rock. Di sana ada batu yang sekarang lagi diperebutkan 3 agama besar. Nah itu ada di dalamnya. Nah ini saudara ya, jadi memang pusat agama sedunia. Sekarang ayat yang kedua. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ini masih ada semua ya, ini masih asli. Ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut apa?
Bethesda dan ada 5 serambinya, 5 terasnya. Ini masih ada asli. Jadi saudara, Yerusalem ada Yerusalem lama, Yerusalem baru. Yang Yerusalem lama itu dikelilingi tembok, ya. Di dalamnya ada kurang lebih 600 ribuan penduduk di dalam. Jadi itu bertingkat di dalam. Ini ya, kota ini itu ada 8 pintu gerbang. Ini salah satunya pintu gerbang domba. Ada satu yang tertutup, namanya pintu gerbang emas, ya, Golden Gate. Itu semua depannya kuburan semua. Yang paling murah di sini kuburannya satu lubang sekitar 15 sampai 20 miliar. Nah, itu semua kuburan. Karena dipercaya nanti ya Yesus akan datang lewat sana. Nah, kalau Yesus datang lewat pintu gerbang ini, itu semua yang mati ini bangkit. Nah, jadi sekarang royoan. Nanti kalau saudara ke sana pasti saudara akan lihat, ya. Nanti November saya berangkat lagi, silakan nek saudara mau melok. Gratis Pak, nek gratis dicatat sama Pak Afat ya. Nanti tak naikkan pesawat tanpa sayap ya. Jadi melebu metu maneh saudara ya. Nah, nanti saudara akan lihat di sana. Nah, itu di dalam kota ini itu ada pintu gerbang ini 1 dari 8. Masih ada. Asli ya. Nah, ini yang namanya Bethesda. Tapi kalau keluar dari pintu gerbang ini, belok kanan itu ada lagi kolam Siloam. Di mana orang buta yang buta sejak lahir. Itu Siloam. Jadi Bethesda beda sama Siloam. Ya, banyak hamba Tuhan berkhotbah karena belum ke sana mungkin. Jadi dianggap sama, tidak. Ini ada 5 teras. Jadi sudah hancur tapi kita masih bisa lihat ya, ada angka-angkanya. Nah, itu ayat 3 ditulis di teras-teras ini, di serambi-serambi itu ternyata berbaring sejumlah besar orang sakit. Waktu itu ya, didominasi orang apa? Saya belum pernah dapat referensi kenapa ya kok 3 penyakit ini. Buta, timpang, lumpuh. Loh, ini yang ada di sana. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Kalau sekarang orang ditanya, sekarang penyakit nomor 1 yang banyak apa saudara? Apa? Menurut saudara? Oh, kanker. Iya, orang bisa nyebut ya, kanker, diabetes, apa lagi? Jantung, kolesterol, asam urat. Apa? Pegel-pegel. Ya. Ya, pegel ya apa? Kurang duit, Pak, ya. Nah, ini dulu buta, timpang, lumpuh. Kok bisa ya saya gitu ya? Sekarang ayat 4. Ayat 4. Sebab sewaktu-waktu, jadi malaikat ini bisa turun menggoncang airnya. Jadi kabeh dek pinggire ya. Kalau ini kolamnya, semua ini podo nanti. Mungkin ada yang gini, ada yang tiduran. Pokok goyang, bisa sehari, bisa 8 kali mungkin. Bisa 2 minggu udah ada goncangan. Pokoknya nunggu kabeh. Sopo sing nyemplung, sakit apapun pasti sembuh. Ini Alkitab yang nulis. Barang siapa yang terdahulu yang disian, masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi apa? Apapun juga penyakitnya. Nah ini saudara. Sekarang ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah berapa? 38 tahun lamanya sakit. Tidak ditulis mulai dari lahir, tidak. Mungkin dia lumpuh mulai umur 10, berarti sekarang umurnya 48. Kalau dia mulai lumpuh umur 20, ya berarti 58. Kalau mulai lahir, ya berarti umur 38. Lama. Makanya saya itu bilang ya, saudara mau bangkrut lama, saudara mau hari ini sakit lama, saudara mau keluarganya bermasalah lama, buat Yesus tidak masalah. Yang penting saat ini Yesus bisa menolong saudara. Jadi mau berapa lamanya, tidak pusing Yesus. Ya saat ini akan ditolong. Saya gini, hebat ya Yesus ya. Luar biasa. Nah ini 38 tahun saudara. Sekarang ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Jadi itu karena jalan saudara. Jadi itu jalan raya. Jadi di kolam ini ada jalan raya. Jadi biasa Yesus jalan lihat orang ini. Jadi wis lama ini. Nah kemudian Yesus tanya sederhana. Coba tanya gini loh. Maukah engkau sembuh? Ayo kalau saudara ditanya sekarang ya. Saudara sakit ini. Saya juga sakit. Maukah engkau sembuh? Jawabannya apa? Sing mau.
Ya jawabannya mesti 3. Mau, sing mau. Terus sing ya tunggu ya, awakmu iki sapa? Loh, kan mesti ada sing gitu ya. Kok iso ngomong kon aku ditawari mau sembuh. Nah, bisa juga yang ketiga, enggak gelem, enggak percaya aku be awakmu. Tapi umumnya namanya orang sakit, ya pasti mau. Saya pokoknya ke rumah sakit, yaitu ada 2 bed, 3 bed, 4 bed. Pokoknya saya datangi doa, nah nanti sing jaga ini kadang ngomong sebelah. Mau tas kalian di doa no? Ya, tapi ini pendeta, namanya orang sakit, mau yang penting waras gitu. Itu selalu saudara ya. Nah ini juga, mestinya umumnya, maukah engkau sembuh? Waktu dia bilang, mau, saya percaya selesai. Tapi enggak, jawabannya lihat ayat 7. Bulet, ruwet, pekitik, gak karuan Yesus. Loh iya, lihat ya jawab orang sakit itu ya, kata ini. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain udah turun. Loh Yesus tanya, loh kamu mau sembuh tak? Ya Pak Tuhan, gak ada orang yang turun. No. Loh, kamu lo mau sembuh? Ya sering kali kan kita gitu ya. Yesus cuma tanya, kamu mengalami mujizat tak? Kadang kita ya, guys, ikulah pendeta sing ngomong. Guys, angel, ya angel tenan. Nah ini juga saudara ya. Terus ayat 8, ayo kita lihat. Kata Yesus kepadanya, wes sekarang bangun. Angkatlah tilammu. Dan apa? Ayo bangun. Angkatlah tikarmu. Jalan. Waktu Yesus ngomong gini, apa sudah sembuh? Belum? Nah coba lihat ayat 9. Ini ayat 9 membuktikan sebenarnya saat itu juga sembuhlah orang itu. Jadi sebenarnya Yesus sudah ngasih kesembuhan. Tapi Yesus pengen orang ini kalau tidak bertindak, biarpun sembuh, gak kira iso. Karena dia akan tetap di situ. Tapi katanya saat itu sembuh, lalu ya baru ngangkat tikernya dan apa? Jalan. Jadi sebenarnya firman Tuhan sudah dikasih semua sama saudara. Inilah mujizat. Tinggal saudara sekarang gini loh. Mau melakukan enggak? Kalau enggak, ya mujizatnya tetap. Orang ini juga, dia sudah sembuh. Tapi kalau dia tidak mau bertindak, dia tidak akan pernah menikmati kesembuhan. Jadi sebenarnya sama dengan kita. Firman disampaikan terus, ini loh Yesus penolong, ini loh Yesus adakan mujizat. Kita tahu bahwa kita akan mengalami mujizat. Tapi kalau kita tidak bertindak, tidak bisa. Coba orang ini, sopo sampean? Aku 38 tahun, gak pernah ngadeg yo. Kok suruh ngadeg angkat tikere maneh. Wah coba debat. Jadi Yesus, sakarepmu wis. Ya pulang Yesus ya. Nek enggak ya aku tak balik. Ngamek gunting tak gunting lambungmu. Loh iya saudara ya. Nah tapi waktu dia bertindak. Jadi sebenarnya kita juga sudah disediakan mujizat itu. Amin. Tinggal sekarang mau lakukan enggak. Siapa yang berani melakukan, dia akan mengalami pertolongan Tuhan. Iya sudah. Nah ini saya bawa tiker ya. Nanti biar saudara eling boleh. Ayo di shooting. Jenero di kameranya. Ini ya. Kolame di sini sampai sana. Nah ini kabeh ono di dalam air. Nah ini ya. Saya tak totone. Cok keburu. Saya tidak tahu orang ini karena lumpuh duduk menurut saudara? Bisa. Bisa tidur? Bisa. Nah iso turu. Loh iya dia kan nunggu di pinggir kolam. Iya kan? Bisa tidur? Berarti bisa berdiri juga? Enggak. Maksimal apa? Duduk. Tapi saya percaya mungkin karena sudah mengecil ya bisa ya. 38 tahun. Mungkin tidak ada urate gizi ini sing masuk. Dia latih. Ya mungkin banyak tidur. Paling enak turu. Kapan mana turu di gini ya. Nah ini ya. Lah sekarang ada Yesus datang. Dia kan kondisinya dia kan yang tahu. Terus Yesus bilang gini. Ayo lu berdiri yo. Terus jalan. Angkatan tikere. Secara logika ya. Tidak masuk akal. Tidak bisa. Ini terlalu lama 38 tahun. Pasti tidak bisa. Tapi sebenarnya waktu Yesus ngomong gitu. Sudah terjadi kesembuhan. Artinya Yesus sudah sediakan mujizat itu.
Tinggal kita mau ambil enggak. Tapi saudara lihat firman Tuhan tadi. Begitu orang ini berdiri, saya yakin dia langsung ya. Loh, kok kuat ya? Entah muni enggak roh ya. Kertek kira-kira ya. Nah ini ya. Langsung diangkat. Terus dibawa. Langsung jalan wis. Ayo mulai. Ayo, mari ya. Nah sebenarnya saudara ya. Yang sulit apa? Otak kita. Selama saudara pikiran kita yang lebih kuat, maka iman kita akan gugur. Tapi kalau saudara lihat firman ini kebenaran, ada janji Tuhan, terus saudara bilang gini, saya akan praktekkan. Saya percaya sekarang saudara akan mengalami sendiri pertolongan Tuhan. Saudara percaya pertolongan Tuhan akan terjadi? Iya. Ayo saudara. Saya percaya. Makanya hari ini nanti sing ndak isa, Tuhan akan jadikan bisa. Oh ini ndak mungkin. Tuhan jadikan mungkin. Saya dari dulu sering alami mujizat, baru sekarang tak ingat-ingat iya ya. Saudara waktu Yoel lahir, Yoel itu 29 hari di RKZ Surabaya. Ya, tahun 96 ngabisno satu rumah. 29 hari. Ya hitungannya seperti itu. Pagi apa ini namanya? Meriksa otak ini, apa ini? Apa namanya? Apa? CT scan. Ya. Sore CT scan. Dokternya datang 3 kali. Nah, saudara ya, itu harus deposit duit. Waduh, waktu itu ya, soro saudara ya, oh apa caranya? Sampai akhirnya saya tidak berani ke rumah sakit, soalnya depositnya gak ono. Ya, wes. Terus saya gini, tapi ya pengen teko. Tuhan tolong ono po. Ini kan saya belum pernah ngalami banyak hal. Tapi saya pengen Tuhan. Terus saudara ya, saya mulai mepet-mepet di pintu mau masuk ya rumah sakit. Saya nyari orang yang badannya gede. Jadi kok nek masuk aku tak melok mlebu bisa. Jadi gak ketok suster ya. Tapi saudara sebentar saya nunggu kok gak orang sing gede. Loh kok ada orang lewat. Loh kok di sini kok? Iya. Anakku di dalam. Loh orang buka tas. Terus dikasih amplop. Oh, ya itulah yang menghidupi yang saya butuhkan, saudara. Saya gini, loh kok iso ya? Dan itu terjadi. Jadi saudara sebenarnya bukan karena tuh saya hamba Tuhan. Enggak. Sementara saya bukan hamba Tuhan. Saya juga sudah mengalami. Nah makanya hari ini saudara gilirannya. Pribadi yang mengalami sendiri mujizat. Waktu kita berani melakukan firman Tuhan. Makanya malam ini saya tidak tahu firman apa yang saudara terima. Saudara pegang, lakukan. Pegang, lakukan. Sekarang mujizat akan terjadi. Amin. Amin. Iya. Lah saudara ini loh sekarang gereja kita loh gereja mujizat. Saya selalu bilang gereja kita mujizat. Kita ngawali tidak ada jemaat. Ya kita bangun ini di dalam dulu kan kosongan. Sampai kita bisa 6 kali ibadah raya. Kita bisa beli tanah. Bayangkan dulu 2 tahun nyicil, sebulan loh 550 juta. Sekarang bangun, ya seminggu 550 juta. Saudara kira, tuh saya ini tidak mikir. Loh, saya memang tidak mikir ya. Ternyata wis mati pikiran saya itu. Karena dipikir-pikir mana gak iso, gak nutut ya. Ya apa besok pagi ini bangun ya harus ada 90 juta. Harus. Karena kita tekan kontrak dengan PT Archicon, harus dibayar. Tapi ini sudah berjalan 4 bulan, puji Tuhan. Ya, saya tahu jemaat sangat mengasihi pekerjaan Tuhan. Ya, Tuhan itu mengasihi gereja kita, jalan terus. Makanya tadi saya bilang, dengan ini saya percaya, Desember 2025, Natalan di sana kita ya. Nah ini ya, kita bertindak terus ya. Hajar terus, gaspol, jangan kasih kendor katanya ya. Mari kita tunduk kepala. Adakah saudara hari ini yang takut, yang ragu, yang bimbang, khawatir? Saudara firman Tuhan tadi datang, Yesus datang menolong kita. Hari ini Yesus bertanya kepada orang yang lumpuh 38 tahun, maukah engkau sembuh? Memang Yesus ingin menolong. Tinggal sekarang saudara dan saya mujizat sudah disediakan. Kita tinggal bertindak untuk mengambilnya. Waktu kita bertindak, maka mujizat akan terjadi. Saudara bekerja, bekerjalah. Saudara melayani, layanilah. Saudara berumah tanggalah dengan baik.
Saya percaya ada banyak mujizat akan kita alami sendiri malam ini.